Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran bi ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Al-ayah. Sahabat Maki Peduli yang kami hormati, bertemu kembali dengan saya Nur Falah pada program kami dalam pembahasan tafsir dengan kitab yang kita gunakan atau buku yang kita gunakan, buku TV tipis tafsir silsilah, kitab silsilah Durusun Minal Quran. Pada pertemuan kali ini bahasanya adalah surat Al-Fatihah, surat paling pertama, dan memang kita mengetahui bahwa surat ini sering diterjemahkan dengan pembuka. Al-Fatihah, Fataha, membuka. Al-Fatihah, Al-Fatihu, Fatihun, Fatihatun, Al-Fatihah, surat pembuka. Seperti dan sebagaimana yang kita sama-sama ketahui bahwa surat Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat. Kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita akan masuk terlebih dahulu pada penerjemahan secara kebahasaan terlebih dahulu sebelum nanti kita akan masuk kepada ma'anil kalimat, pemaknaan dari kata-kata yang ada di surat Al-Fatihah, namun tidak semuanya, maka perlu bagi kita kiranya untuk menerjemahkannya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Alhamdu, segala puji lillah, untuk Allah Rabbi yang menguasai al-alamin, alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang memiliki sifat Rahman dan Rahim. Maliki yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Iyyaka, hanya kepadamu, na'budu, kami menyembah, wa iyyaka, dan hanya kepadamu, nasta'in, kami meminta pertolongan. Ihdinas sirata, tunjukilah kepada kami jalan al-mustaqim, yang lurus. Sirata, jalan alladzina, yang orang-orang yang an'amta alaihim, engkau berikan nikmat kepada mereka, ghairil maghdubi, bukan jalan untuk mereka yang dimurkai, alaihim, atas mereka, waladdallin, dan juga bukan jalan untuk mereka yang disesatkan atau jalan mereka yang sesat. Kemudian setelahnya mari kita masuk kepada pembahasan ma'anil kalimat, makna, kandungan makna dari kalimat, kata-kata. Di sini yang dituliskan hanya beberapa kata yang kiranya akan sukar untuk difahami, maka di sini dihadirkan agar lebih mudah untuk dimengerti. Ma'anil kalimat, makna kata atau makna kata-kata. Yang pertama, al-alamin. Kita seringnya menerjemahkan kata alamin itu dengan terjemah yang sangat simpel, yaitu ya alam saja, semesta gitu. Maka di sini ada pembahasan atau bayan, penjelasan yang baru bahwa alamin itu tafsir ringkasnya atau makna ringkasnya adalah al-insu. Yang pertama, insu, manusia. Yang kemudian, yang kedua, wal jinnu, dan jin. Kemudian setelahnya wa ghairuhum, dan yang selain daripada manusia dan jin. Adapun pernah saya mendengar bahwa yang disebut alamin itu kullu mawjud siwallah, setiap ada sesuatu yang ada di dunia ini selain daripada Allah.
Itu disebut alam. Kata selanjutnya adalah yaumuddin, yaum hari, adin pembalasan. Makna yaumuddin di sini dimaknai sebagai yaumul qiyamah, hari kiamat. Lanjut, kata yang dibahas ketiga adalah iyyaka na'budu. Diterjemahkan dalam mushaf kita sering menjadi hanya kepadamu kami menyembah. Makna di sini adalah na'buduka, kami menyembahmu, wahdaka, hanya engkau saja ya Allah. Jadi makna dari iyyaka na'budu itu adalah kami menyembah Allah dan tidak ada yang kami sembah selainnya. Artinya hanya Allah saja. Dan memang ini adalah bentuk ungkapan yang membatasi dan tidak ada lagi yang bisa dimafhum dari kata ini selain hanya Allah saja. Seperti ketika kita mengatakan na'buduka, kami menyembahmu, maka ada kemungkinan lain kami pun menyembah selain kepadamu. Maka di sini ada kata yang setelahnya adalah wahdaka. Jadi penjelasan dari iyyaka na'budu itu adalah na'buduka wahdaka, beribadah menyembah kepadamu saja. Tidak ada yang disembah kecuali engkau. Kalau diambil contoh, apabila ada seorang pemuda mengatakan uhibbuka, aku mencintaimu, maka kata atau lafaz yang diucapkan pemuda itu mengandung kemungkinan bahwa pemuda itu mencintai selain daripada yang ia maksudkan. Jadi bisa jadi ia mencintai, misalkan uhibbuka, aku mencintaimu, tapi di lain kesempatan mungkin saja dia memiliki perempuan yang dicintainya lagi. Jadi tidak terbatas oleh satu. Tetapi ketika digunakan iyyaka uhibbu atau iyyaki uhibbu, hanya kepadamu aku cinta, maka tidak ada peluang lain bagi pemuda itu untuk mencintai kecuali hanya Anda saja. Nasta'in, meminta pertolongan. Nas'alukal musa'adah, sa'ala, meminta. Kemudian sa'ala juga bermakna bertanya. Tapi di sini nas'alu atau sa'ala di sini adalah meminta. Al-musa'adah, bantuan. Maka dari surat ini, dari ayat ini, kita tidak meminta dengan permintaan yang hakiki kecuali hanya kepada Allah saja gitu. Selanjutnya iyyaka nasta'in, iyyaka nasta'in. Ini pun mirip bentuknya dengan iyyaka na'budu. Maka terjemah iyyaka nasta'in pun sama, bahwa diterjemahkan dalam mushaf kita menjadi hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Di sini penjelasannya nasta'in atau bayannya, nasta'inu, aku meminta tolong, bika, kepadamu, wahdaka. Lagi-lagi kata wahdaka itu disimpan di sini untuk membatasi, untuk menjelaskan kata iyyaka nasta'in itu tidak bisa, kecuali harus ada dibatasi bahwa yang dimaksud hanya satu saja, wahdaka ya Allah, engkau satu-satunya ya Allah. Maka maknanya itu adalah iyyaka nasta'in, kami meminta kepadamu saja, meminta tolong kepadamu saja. Sama bentuknya seperti iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Tidak na'buduka saja gitu maknanya, tidak hanya aku menyembahmu, atau nasta'inu bika, aku meminta tolong kepadamu. Lagi-lagi untuk iyyaka nasta'in itu seperti na'buduka atau iyyaka na'budu. Jadi di sini dibatasi dan tidak ada peluang lain seorang manusia meminta dengan permintaan dengan akidah yang yakin kecuali hanya kepada Allah saja. Kata berikutnya adalah ihdina, tunjukilah kami. Ihdina, kalau dalam bahasan kebahasaan ini adalah bentuk amar, perintah. Namun tentunya tidak ada perintah kecuali dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah.
Maka di sini walaupun dalam bentuk amar tapi maksudnya doa, permintaan dari seorang hamba kepada Robnya. Makna dari ihdina itu apa? Di sini dijelaskan arsyidna, tunjukilah kami ilas siroti, kepada jalan. Jalan yang seperti apa? Dijelaskan al-mustaqim, yang lurus, tidak hanya sebatas jalan, tapi jalan yang diminta oleh seorang hamba kepada Tuhannya adalah jalan yang lurus. Wadullana, dan permintaan dari kata ihdina itu bukan hanya arsyidna, tapi dullana, juga tunjukilah kami kepadanya, bimbing dan tunjukkan. Kata yang berikutnya adalah asyiroto. Asyiroto secara bahasa kalau santri menyebutnya itu muradif, persamaan katanya siroto itu torik. Asyiroto bimakna torik. Sirot itu bermakna torik. Sirot itu jalan, torik pun jalan. Walaupun memang nantinya ketika dibahas, dikaji dan digali, ada perbedaan-perbedaan yang mendasar di antara dua kata yang disebut persamaan kata. Kemudian selanjutnya al-mustaqim. Mustaqim di sini dimaknai dengan mu'tadil. Yang mustaqim itu lurus, mu'tadil pun sama, lurus. Lanjut al-maghdubi alaihim, yang dimurkai kepada mereka. Setelah sebelumnya ada gambaran dan permintaan bahwa kita itu ingin jalan yang lurus, dan jalan yang lurusnya telah dijelaskan jalan seperti apa. Kemudian dikuatkan lagi dengan bahwa kita itu tadi menjelaskan bahwa kita ingin jalan yang seperti ini. Dijelaskan berikutnya tidak yang seperti yang ini. Maka al-maghdubi alaihim itu adalah pengecualian walaupun setelahnya telah khusus gitu. Yang dimurkai siapa mereka? Didul mardiyi anhu, maknanya dulu. Al-maghdubi alaihim, yang dimurkai itu adalah didu, kebalikan al-mardiyi, yang diridoi, anhum, atas mereka. Maghdub kebalikannya mardi, yang dimurkai kebalikannya yang diridoi. Secara khusus yang dimaksud dengan al-maghdub alaihim di ayat ini adalah al-yahud. Mereka orang-orang yang dimurkai, dan mereka itu ini al-yahud, orang-orang Yahudi. Selanjutnya terakhir ad-dallin, orang-orang yang sesat. Ad-dalu, sesat, orang sesat. Didu, kebalikan al-muhtadi, orang yang mendapatkan petunjuk. Dan siapa orang-orang yang sesat itu? Mereka adalah an-nasoro, adalah orang-orang Nasrani. Maka jelaslah bagi kita setelah meminta untuk diarahkan, ditunjukkan kepada jalan yang lurus, juga permintaan agar dijauhkan dari jalan yang pernah dilalui atau jalan bagi mereka orang-orang yang maghdub alaihim dan dhalin, yaitu jalan orang-orang Yahudi dan jalan orang-orang Nasrani. Sekian yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.